Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Zalzalah ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukum inna zalzalatas saati syai'un azim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Haji ayat 1. Pada kesempatan ini di live streaming ini saya mengambil judul Jangan takut gempa, takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sampaikan salam sejahtera, salam rahayu kepada Persatuan Paranormal Indonesia, salam kepada Kiai, Ustadz, Gus, dan kepada para pendeta dan para pemimpin agama di dunia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan berhubungan dengan siaran medsos di internet yang menayangkan tentang gempa di Myanmar banyak memakan korban. Untuk itu mari kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada hambanya tidak melebihi dari kemampuannya. Maaf sinyalnya agak terputus karena wifi saya jauh dari rumah saya. Ini di rumah kakung saya. Jadi hikmah dari kejadian-kejadian alam ini kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak berbuat lebih melampaui batas. Jadi kejadian-kejadian gempa, kejadian alam itu sudah terdeteksi dengan para ilmuwan, tapi itu baru prakiraan. Jadi kita sebagai umat yang beriman pada kuasa Allah, jangan takut bencana, takutlah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 yang bunyinya firman Allah itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, seperti halnya gempa di Myanmar, bahkan diprediksi akan ada megatrust dari ujung Pulau Aceh, Sumatera, merambat sampai ke Jawa. Tapi kita tetap teguh, ainul hakul yakin bahwa segala sesuatu itu atas kuasa Allah. Manusia hanya ikhtiar dalam ilmunya, tapi ketentuan hari tepatnya hanya Allah yang Maha tahu. Seperti halnya tentang
kiamat hanya Allah yang Maha tahu. Hanya kita koreksi diri. Mari kita sebagai umat di dunia ini, pada kesempatan Jumat ini, saya memberi siraman rohani, yaitu agar manusia semakin dekat pada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, semua agama tujuannya itu sama, yaitu satu, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tuntunan dan jalannya itu berbeda-beda, tapi akhirnya ketemu di satu titik, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua agama mewajibkan menjalankan semua perintah-perintah Tuhannya dan menjauhi segala larangan-larangan agamanya yang di dalam Islam disebut bittaqullah. Bagi saudaraku para muslimin di dunia, marilah bagi yang saat ini masih merasa melakukan salah dan dosa, secepatnya taubat nasuhah. Itu tobat benar-benar tidak akan melakukan lagi perbuatan salah dosa, dan jadilah manusia bittaqullah. Di hari Jumat ini masih lingkup aura Prabowo dari aura Hari Raya Lebaran. Maka sebelumnya saya mohon maaf lahir batin jika ada kekhilafan dalam konten-konten saya di YouTube, di TikTok, atau di Instagram. Semoga di bulan Idul Fitri kemarin kita mendapat fitrah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan ciri-ciri ibadahnya selama 1 bulan penuh puasa meper hawa nafsu molimo. Ciri-ciri dari fitrah tersebut adalah Anda bisa merasakan lewat batin Anda, bisa menyaksikan kepada perubahan diri Anda atau kepada orang lain, yaitu bagi yang merasa batinnya atau melihat orang dari awalnya sebelum bulan Ramadan dia sombong, takabur, pamer, ya, kemudian kejam, zalim, melakukan kejahatan. Setelah hari raya berubah karakteristik sifatnya, yaitu andap asor, sopan santun, tidak sombong, takabur, pamer. Itulah didapatkannya fitrah dari bulan suci. Dan cirinya lagi, jika dia dari sebelumnya cetil, kikir, tidak mau ibadah, sedekah, sedekah, setelah bulan Ramadan ini, setelah hari raya ini, berjiwa welas asih, suka memberi, penuh kasih sayang kepada semua makhluk Allah, itulah berarti orang mendapat anugerah Allah. Dan bagi yang sebelum bulan suci Ramadan telah berbuat dosa besar, kemudian setelah bulan Ramadan dan bulan Idul Fitri penuh berkah, ada perubahan untuk taubat nasuhah, menjadi orang bittaqullah, pasrah kepada hukum jika dia telah melanggar hukum. Jadi semua musibah, sakit, bencana itu adalah kita terima dengan rasa tanpa mengeluh. Dosa-dosa kita akan terkikis seiring ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Haji ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nasu taqu rabbukum inna zalzalatas saati syai'un azim. Yang artinya, wahai manusia. Jadi semua ini firman ini ditujukan untuk semua manusia di dunia, baik non muslim atau muslim khususnya. Wahai manusia, artinya bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi setiap manusia beragama diwajibkan bertakwa, yaitu diwajibkan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkan menjalankan perintah-perintah Tuhannya dan menjauhkan segala perbuatan zalim, batil dan mungkar. Itulah kepada Tuhanmu. Di sini adalah semua Tuhan-Tuhan setiap agama. Tapi saya katakan tadi, semua agama tujuannya sama, yaitu pada satu titik akan ketemu kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun caranya berbeda. Kemudian artinya lagi, sesungguhnya inna yalzalatas saati, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu, syai'un ardi, adalah sesuatu yang sangat besar atau dahsyat. Tapi untuk kejadian-kejadian gempa saat ini, waktu ini, seperti halnya di Myanmar dan negara-negara, itu baru kecil kejadiannya, belum nanti kejadian di hari kiamat. Dan kejadian hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Untuk itu mari kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian gempa itu ada 3 faktor, yaitu karena kesalahan tangan-tangan manusia berbuat zalim dan batil. Di sana sini perang, banyak bom jatuh ke dalam bumi, jatuh menggetarkan bumi, banyak peperangan. Mari kita damai. Kalau selama masih ada banyak perang, maka banyak bom-bom menggetarkan bumi, bagaikan bola kena bom itu. Seperti halnya kita ambil tanah, lihat kita gulung-gulung hingga bulat. Ya, jika diserang bom-bom itu akhirnya akan retak dan pecah. Seperti halnya lapisan kerak bumi juga akan retak dan bergeser, akhirnya gempa. Itulah dampak dari kekuatan bom-bom yang dijatuhkan ke bumi. Akhirnya getarannya mempengaruhi kerak lapisan bumi, terjadilah gempa. Bahkan pergeseran lapisan kerak bumi ini terjadi karena alam semesta, kejadian alami. Itu karena kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesalahan manusianya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adil dan bijaksana. Allah Maha benar. Maka pada kesempatan ini saya awali dalam live streaming ini, saya mohon tidak usah takut tentang bencana gempa. Segala sesuatu, lahir, hidup, sehat, sakit, rezeki, mati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan. Untuk itu marilah kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Di sini saya posisi masih di Dusun Klio, Desa Sugihwaras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Salam rahayu kepada persatuan paranormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua kiai, ustadz, dan kepada para imam-imam di semua agama di dunia. Mari kita tuntun jamaah kita untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan saya, pesan terakhir saya, sabda paling saya yaitu hati-hati lan pas foto. Ojo nganti geblenger, karepe bener ning ora bener, karepe bener ning ora bener, amarga ngimbul milik atau pamrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purwati sedulur Among, Kiai Among, Pacitan.